Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penggunaan metode grafik pada masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel untuk kelas paket C setara SMA kelas 11. Kita mulai dengan contoh permasalahan. Di sini ada Pak Budi yang berdagang minuman memiliki modal Rp500.000. Ia berencana membeli dua jenis minuman, yaitu minuman X dan minuman Y. Minuman X dibeli dengan harga Rp5.000 per botol dan dijual dengan laba Rp1.000 per botol. Sedangkan minuman Y dibeli dengan harga Rp8.000 per botol dan dijual lagi dengan laba Rp2.000 per botol. Bila kotak wadah hanya mampu menampung 65 botol minuman, berapakah keuntungan maksimum yang dapat diraih oleh Pak Budi? Ya, solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemodelan matematikanya. Dari hal tersebut kita ketahui bahwa harga beli minuman X per botolnya Rp5.000, sedangkan minuman Y harga belinya per botol Rp8.000, dan modal Pak Budi sebesar Rp500.000. Maka dari hal tersebut kita bisa buat model matematikanya sebagai berikut, yaitu karena minuman X harganya Rp5.000 per botol, bisa kita tulis 5.000 kali X atau 5.000X. Dan karena harga minuman Y 8.000 per botol, maka bisa kita tulis 8.000 dikali Y. Jadi 5.000X plus 8.000Y kurang dari atau sama dengan 500.000. Kenapa kurang dari atau sama dengan 500.000? Karena pembelian yang dilakukan oleh Pak Budi hanya dapat dilakukan jika harga belinya semua totalnya di bawah 500.000 atau maksimal 500.000. Jika pembeliannya melebihi itu, maka tidak bisa untuk dibayarkan kepada penjualnya, ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu persediaan atau daya tampung atau stok. Diketahui bahwa kotak wadah Pak Budi hanya mampu menampung 65 botol minuman. Artinya, banyaknya minuman X ditambah minuman Y tidak boleh lebih dari 65 botol, karena kalau lebih tidak muat. Model matematikanya bagaimana? Model matematikanya adalah sebagai berikut. X, ya banyaknya X ditambah banyaknya Y kurang dari atau sama dengan 65. Seperti ini ya. Kemudian batasan jumlah. Batasan jumlah, banyaknya minuman X yang dibeli lebih dari atau sama dengan 0. Jadi boleh tidak membeli atau 0, tapi tidak boleh minus. Banyaknya minuman Y yang dibeli juga lebih dari atau sama dengan 0. Jadi bisa ditulis banyaknya X atau X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Itu yang batasan jumlah. Lalu fungsi tujuan atau objektifnya. Tujuannya adalah yang dicari adalah laba maksimal atau keuntungan maksimal. Keuntungan untuk minuman X per botol diketahui yaitu 1.000. Keuntungan minuman Y per botol 2.000. Maka fungsi tujuannya bisa ditulis sebagai berikut. Z dalam kurung X, Y. X, Y itu banyaknya X berapa, Y berapa, itu sama dengan, karena X-nya untungnya 1.000, maka 1.000 kali X atau 1.000X. Dan Y untungnya per botol 2.000, maka maka bisa ditulis 2.000Y. Jadi fungsi keuntungan atau fungsi tujuannya yaitu 1.000X ditambah 2.000Y. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan menggambarkan pertidaksamaan tadi yang kita dapat di dalam bidang kartesius X dan Y. Ini adalah pertidaksamaan yang kita peroleh tadi ya, ada 4 pertidaksamaan. Ini nanti akan kita gambarkan pada sketsa grafik di koordinat kartesius. Oke. Ya, untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu X plus Y kurang dari atau sama dengan 65. Sama caranya dengan mencari titik potong sumbu X, didapat X-nya 65, maka titik potong sumbu X-nya menjadi 65,0 dan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0 diperoleh Y-nya 65, maka titik potongnya 0,65. Nah, ini adalah pertidaksamaannya.
dari X plus Y kurang dari atau sama dengan 65. Arsiran mengarah ke arah 0,0 karena jika kita substitusi 0 ke Y dan ke X itu hasilnya adalah 0 kurang dari 65 kan benar ya, berarti dia mendekati 0, jadi arsirannya mendekati 0. Selanjutnya untuk yang ketiga, X lebih besar atau sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu adalah garis Y ya, jadi garis Y itu sama dengan garis yang nilai X nya adalah 0 semua. Jadi arahnya kalau dia lebih besar atau sama dengan 0 ke kanan karena positif, X nya positif ke sebelah kanan. Jadi arsirannya seperti ini ya. Selanjutnya untuk Y lebih besar atau sama dengan 0, sama Y sama dengan 0 itu adalah garis X atau sumbu X. Maka kalau Y lebih dari 0 atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, dia arsirannya ke atas karena wilayah atas untuk Y dia positif. Ya, selanjutnya kita akan mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya. Jika garis-garis tersebut kita gabung ya pada satu sketsa, nomor berapa yang merupakan pertemuan semua arsiran. Nah, tadi kan sudah ada ini ke atas, ini ke samping kanan, ini ke bawah, ini ke bawah. Jika mereka digabung, yang manakah yang merupakan arsiran bersamanya? Kita akan cari tahu. Nah, ini sudah dibantu dengan tanda panah. Pertemuan tanda panah, keempat tanda panah ini apakah di daerah 1, daerah 2, 3 atau 4? Silakan diteliti lagi. Persamaan 1 dia ke bawah, kedua juga dia ke bawah menuju 0 ya, keempat ke atas, ketiga ke samping kanan. Kira-kira daerah manakah yang merupakan gabungan arsiran keempat arsiran daerah tersebut? Ya, betul. Daerah yang merupakan pertemuan semua arsiran adalah daerah yang nomor 1. Ya, seperti ini. Di arsir di daerah yang nomor 1. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan setelah dapat daerah HP, selanjutnya adalah menentukan koordinat titik-titik yang membatasi daerah tersebut. Berarti ada 4 titik. Ya, 4 titik. Titik 1, 2, 3 dan 4. Koordinat 1 sudah jelas yaitu 0,0. Koordinat 2 sudah jelas yaitu 65,0. Koordinat keempat juga sudah jelas ya. Yang belum jelas adalah koordinat titik 3. Bagaimana cara mencarinya? Harus dicari dulu dengan menggunakan cara eliminasi atau substitusi. Seperti biasa, didapat koordinat titik 3 yaitu 20/3,175/3. Ini caranya kamu harus tahu dulu cara mengeliminasi ya, untuk mendapatkan titik potong dua garis tersebut. Setelah didapat nilai-nilainya, langkah terakhir adalah masukkan titik-titik tersebut ke fungsi tujuan. Yang pertama, Z 0,0 didapat dari koordinat 1 yaitu X-nya 0, Y-nya 0. Jika disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan, hasilnya adalah 0. Kemudian kalau koordinat 2 yaitu 65,0 kita substitusikan ke fungsi tujuan, menghasilkan 65.000. Jika yang ketiga, koordinat 3 kita masukkan ke fungsi tujuan dengan mensubstitusi X dan Y-nya, didapatkan 123.333,33. Terakhir, koordinat 4 jika kita masukkan menghasilkan 130.000. Dari keempat nilai tersebut, yang manakah yang maksimum atau yang paling besar? Setelah kita lihat, maka yang paling besar adalah yang 130.000. Maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh Pak Budi adalah sebesar 130.000. Sekian pembahasan yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.